lagi sama gue Junet Kajol di channel Junet Kajol pastinya. Dan hari ini ya gue habis kerja dan gue ingin sekali memasak masakan yang simpel ya, karena mungkin akan menjadi inspirasi buat kalian-kalian, terutama bagi kalian-kalian yang sedang ngekos, yang mungkin sedang tanggal tua, bingung mengolah bahan-bahan sisaan yang dari yang lalu. Nah, gue akan mencoba untuk membuat nasi goreng Chinese gitu, atau Chinese French fries, yang mungkin nanti bahan-bahannya adalah bisa kalian dapatkan dari sisa-sisa makanan atau kalian masak sebelumnya atau yang kemarin-kemarin. Dan pasti masih layak ya pastinya ya, karena gue di sini juga menggunakan bahan-bahan yang mungkin bagi kalian anak kos atau misalnya tinggal di rumah kontrakan yang mungkin masih ada sisa-sisa bahan makanan, bisa kalian gunakan. Mau tahu apa saja bahannya? Yuk, nih, wah silahkan kalian. Oke guys, untuk membuat nasi goreng Chinese sendiri, yang pasti kita harus menggunakan nasi putih ya guys ya. Jangan nasi kuning, karena itu sudah matang. Nanti jadinya aneh rasanya ya. Kita pakai nasi putih, bisa masak dari rice cooker ataupun di tanah, di panci juga apa-apa. Terus juga kalau nasi goreng Chinese itu kita menggunakan sayuran ini guys tuh. Ada wortel dan juga gua pakai buncis. Sebenarnya sih biasanya tuh kalau nasi goreng Chinese kan pakai kacang polong. Cuman karena kita konten ini gua niatnya untuk membantu teman-teman kosan ataupun orang-orang yang tinggal di kontrakan di tanggal tua. Nah, gua pakainya tuh buncis. Kita potong dadu seperti ini guys. Gue pakainya setengah wortel ya, gue potong, terus buncisnya cukup 2 aja. Jadi gue rencana mau buat kurang lebih 3 porsi. Lalu, nah kalau cabenya sendiri kita isi seperti memanjang seperti ini guys. Gue pakai kurang lebih 5 buah cabai rawit ya. Kalau kalian makin suka pedas ditambah silakan. Tapi kalau kalian nggak suka pedas nggak pakai cabai rawit juga nggak masalah. Nanti cabenya harus cabai rawit ya. Lalu juga ada daun bawang, ada juga bakso sapi ya, gua ada potong cincang seperti ini guys. Lalu bumbunya ada bawang merah, bawang putih, gua pakainya 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Lalu juga ada ini nih, telur mata sapi, pakai telur guys ya, nanti telurnya kocok lepas. Lalu jangan lupa ada garam, merica, penyedap rasa, ayam, dan paling penting ya, bedakan dengan nasi goreng lain ya. Kalau nasi goreng Cina wajib pakai kecap Inggris ya. Kalau biasanya kalau nasi goreng kita suka beli di jalan pakai kecap manis, tapi ini kita pakai kecap Inggris. Oke, that's okay. Nah gengs, sekarang gue sudah mulai di depan kompor, berarti tandanya gue akan memasak guys ya. Pertama-tama kita harus memanaskan minyak goreng terlebih dahulu guys. Nah, kita panaskan seperti biasa, karena gue suka tekstur makanan yang macam-macam ya. Jadi nanti tahap pertama gue akan menggoreng baksonya terlebih dahulu ya, biar baksonya gue makan sama teman-teman lebih crunchy, lebih krenyes tuh. Enak kalau misal tekstur makanan tuh lebih krenyes tuh, kalau menurut gue menambah penggugah selera makan kita aja. Jadi nanti setelah itu baru kita masukkan baksonya, bakso telur. Gue jadi inget bakso tentang saya punya bakso ya. Kita punya bakso. Oke, kita goreng dulu guys, dia mendapatkan tekstur crunchy-nya. Oke, gua pakainya 2 buah bakso aja, mau banyak-banyak. Oke, karena kan gua rencana mau bikin kurang lebih 2-3 porsi, jadi gua pakainya cukup 2 aja, karena kan memang menunya ini kan menu-menu makanan sisa yang ada di kulkas. Oke. Nah, kalau misalnya baksonya sudah mulai kering dan ada aromanya, di sini lo deket kompor, di kejauhan. Oke, habis itu baru kita masukin telur guys. Nih,
Telurnya kita kocok lepas. Oh, satu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini dua. Jadi kan soalnya bahan-bahannya banyak gitu. Jadi kita pakai ini satu aja. Ibaratnya ya kontennya kan sisa-sisa makanan yang ada di kulkas. Oke. Diayak-ayak aja gengsi penggorengannya. Oke. Kalau sudah diayak-ayak baru kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Oke. Kita kocok lagi, aduk-aduk lagi sampai aroma bawang merah dan bawang putihnya itu tercium, guys. Oke. Kita terus tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya itu layu. Tandanya layu itu dia akan mengeluarkan aroma yang enak, yang sedap, dan juga warnanya akan menjadi nggak pekat lagi gitu. Warnanya jadi layu. Oke. Kalau sudah, masukkan cabai rawitnya. Oke. Jadi kalau misalnya nasi goreng Chinese ini memang menurut gua nasi goreng males. Karena apa? Karena nggak perlu ngeblender, nggak perlu ngulek bumbunya. Jadi cukup kita chop saja. Bahan-bahannya juga cukup kita chop saja. Jadi menurut gua simple bagi kita nih yang misalnya kalian pekerja bisnis atau misalnya dikontrakan sedang tanggal tua, cocok banget nih masakannya mungkin. Tapi lebih bagusnya kalau misalnya kalian menggunakan punya minyak olive oil itu lebih bagus. Tapi untuk saat ini gua pakai minyak sayur. Oke, kalau misalnya sudah semua bumbu dimasukkan, masukkan nasinya guys. Oke. Kita masukkan. Apinya kita kecilin dulu, geng. Terus kita aduk-aduk terus sampai bumbu dan juga nasinya ini meresap ya gengs ya, menyatu. Jadi enak geng. Jadi bagi kalian yang tinggal di kontrakan dan tanggal 2 nih bikin nasi ini enak banget. Jadi bahan-bahan dari sisaan bisa kita pergunakan kembali untuk memasak. Pasti masih layak ya gengs ya. Jangan misalnya lu pakai wortel yang udah busuk, jangan. Nah, kalau misalnya sudah tercampur rata gengs semuanya, bumbu dan juga nasinya, kita masukkan sayurannya. Nah, kalau misalnya punya kacang polong pakai buncis nggak apa-apa, yang penting kita punya warnanya, itu yang paling penting. Nah, gue senangnya kalau misalnya masih kayak gini, lagi masak nasi goreng Chinese French fries ini, gue main tekstur warna itu menurut gue sangat penting ya. Sebenarnya enak juga sih kalau misalnya kacang polong tuh kita pakai ini nih, cuman karena memang tidak ada juga kebetulan di kulkas gue, udah kita adanya buncis, kita pakai buncis aja nggak masalah. Jadi kalau misalnya sayuran di nasi goreng yang biasa tuh, nasi goreng kampung, pakai sawi ya, kalau nggak pakai kol. Tapi kalau ini enggak gengs, kita benar-benar mencari kalau nasi goreng Cina itu teksturnya yang banyak yang crunchy. Terus kita aduk-aduk terus gengs. Oke. Sampai dari wortel dan buncisnya ini menjadi layu. Oke. Kalau sudah baru kita masukkan bumbunya gengs. Nih, ada garam, merica dan juga penyedap. Oke. Kita aduk kembali. Biar semua tercampur rata. Jadi tahap-tahap dari masak nasi
goreng Cina ini itu harus kita ikutin gengs, biar mendapatkan rasa dan tekstur yang pas. Tuh. Oke, nah baru kalau sudah kita masukkan ini yang paling penting, kecap Inggris. Oke, kita pakainya kecap Inggris ya. Kalau kalian mau pakai kecap asin, it's okay sih kalau menurut gua, nggak masalah kalau punyanya kecap asin. Tapi jangan pakai kecap manis. Kalau pakai sos tiram, tapi sos tiramnya kalau bisa yang cair, gengs. Oke, diaduk-aduk terus sampai kecap asin dan nasi dan juga sayurannya itu merata ya, gengs ya. Yang pasti kalau misalnya buat nasi goreng kayak gini kita harus sering-sering aduk, gengs. Kenapa? Takutnya wajannya itu menjadi kering, gosong, jadi harus kita sering aduk. Jadi ya mau nggak mau ya agak tangan kita tuh memang agak pegel. Oke, aduk terus. Nah, terakhir baru kita masukkan daun bawang. Daun bawang ini menambah harum, aroma dan cita rasa yang enak di nasi goreng Chinese-nya. Sip. Kita aduk-aduk lagi sampai daun bawangnya menjadi layu juga. Kenapa daun bawang gua taruhnya di terakhir? Karena biar nggak terlalu layu banget saat kita masak. Jadi gua hanya mengeluarkan bisa getah-getahnya ya, supaya masuk ke dalam nasinya. Oke. Udah kayak tukang nasi goreng ya gue. Coba ada tukang nasi goreng pinggir jalan kayak gini ya, jualan nasi goreng Chinese. Soalnya jarang banget loh nasi goreng Chinese kayak gini tuh dijual di pinggir jalan. Biasanya nasi goreng yang biasa gitu. Oke. Soalnya biasanya kopi ini tuh suka adanya di restoran-restoran doang, geng. Jarang kalau misalnya di pinggir-pinggir jalan. Nah, buat kalian buat membuka usaha di pinggir jalan, boleh nih menjadi andalan buat kalian. Enak juga kok, nggak kalah enaknya sama nasi goreng kampung. Oke, cicipin dulu. Kurang apa? Sip. Udah saya pas dan kita sajikan. Gengs, nasi goreng Chinese sudah jadi. Wih, mantap. Dan yang mencobanya nih, bagaimana Ina rasanya? Pedas terus? Pedas. Enak nggak? Enak lah. Beneran lu jemperos lu? Enak. Enak ya? Alhamdulillah, berarti jadi, guys. Mantap. Oke, jadi kayak gitu, gengs ya. Buatnya simple banget. Bahan-bahan sisa di akhir bulan itu penting jangan dibuang, gengs. Yang pasti masih bisa layak dimakan ya. Jadi penting banget. Oke, gengs. Selamat mencoba untuk membuat ya. Salam, love you. Thank you.